Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, Buya mendapatkan satu pertanyaan dari seseorang yang kurang lebih begini pertanyaannya. Buya, saya selaku warga negara di suatu negara yang kebetulan pemerintahannya sekuler, kadang-kadang saya merasa bingung, Buya. Di satu sisi kita harus taat kepada pemerintahan negara itu, negara saya. Tetapi di satu sisi saya harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Saya sering dengan teman-teman berbeda pendapat. Saya lebih memilih aturan Allah, tapi teman-teman saya bilang, kamu itu sudah khianat ke negara. Kamu tidak taat ke negara. Kamu tidak pantas hidup di negara ini. Dan banyak lagi caci maki yang saya dapatkan dari teman-teman saya. Sebetulnya bagaimana, Buya, solusinya menghadapi kondisi seperti ini? Terima kasih, Buya. Begitu kira-kira pertanyaannya, para pendengar dimanapun Anda berada. Baik. Sebetulnya membandingkan negara di satu sisi, di mana tempat kita tinggal, tempat kita berada, menjadi warga negara tersebut. Dan di sisi lain, kita menghadapi aturan Allah. Itu sebetulnya sesuatu yang sangat tidak level. Dua hal yang tidak bisa dibandingkan. Negara itu sifatnya fana. Negara itu adalah hudus, baru. Negara itu adalah makhluk. Ya. Di satu sisi ajaran Islam itu adalah al-Islam ya'lu wa la yu'al alaih. Ajaran Islam itu ada, ya, seusia manusia ada. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti kiamat, ajaran Islam itu terus berlaku. Allah yang menjaganya. Tetapi negara itu kan baru. Pada saat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, kan tidak ada istilah negara. Negara itu sifatnya adalah mubah. Mau ada, mau tidak. Kita berandai-andai lah. Seandainya di dunia ini hanya satu negara, tidak ada negara yang banyak sampai sekarang, hampir 270 negara di muka bumi ini. Bisa kita hidup. Berlangsung kita hidup. Bisa kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jangan sampai negara itu dibanding-banding dengan sesuatu yang luhur. Bahkan negara itu bisa rendah, serendah-rendahnya, jika dari pemimpin sampai rakyatnya jauh daripada petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat ke-88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu akan rusak, akan hancur, akan musnah. Illa wajhah, kecuali Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kecuali Allah yang maha hidup, yang abadi, yang baqa. Lahul hukmu, hanya kepunyaan Allah lah hukum itu. Pembuat hukum itu hanya Allah yang berhak. Kita hanya melaksanakan. Wa ilaihi turja'un, dan mereka atau dan kalian kepada Allah akan kembali. Shadaqallahul adzim. Dari ayat ini jelas negara itu adalah fana, akan hancur. Ya tidak. Sedikit kan negara-negara yang dulunya ada, sekarang sudah tidak ada. Jangan jauh-jauh lah. Bagaimana kita dulu mengenal negara Uni Soviet yang dibangga-banggakan. Pada saat Buya masih kecil. Sekarang Soviet tidak ada di peta. Tidak ada. Dulu terkenal negara Yugoslavia, negara Balkan. Begitu hebat. Terkenal di dunia. Sekarang tidak ada di peta negara Yugoslavia. Sudah berkeping-keping. Itu juga Uni Soviet. Ya. Maka dalam hal ini kita harus sadar bahwa negara itu adalah hal-hal yang sifatnya mubah, tidak wajib. Sedangkan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu kewajiban kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, atau sebelum Buya membahas yang lebih lanjut, juga di waktu yang dulu, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Ros, Firaun dan sebagainya, Namrud, di zamannya begitu merasa paling hebat, bisa menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sudah tidak ada, hancur lebur. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayatnya, surat Al-An'am itu ayat ke-6. Maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaru kam ahlakna min qablihim min qarnin. Alam yaru kam ahlakna min qablihim min qarnin. Shadaqallahul adzim. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghancurkan mereka itu sebelum mereka itu, negeri-negeri mereka. Itu sudah jelas. Maka dalam hal ini, ya, kita semuanya jangan pernah istilahnya itu ragu, bimbang untuk mentaati aturan Allah, dan pikir-pikir dulu mentaati hukum negara. Sesuai tidak dengan aturan Allah yang dikatakan kita sabda Rasul, hubbul waton minal iman, cinta kepada negara bagian daripada keimanan. Baru menjadi bagian keimanan kalau kita cinta kepada negara yang menggunakan hukum Islam, hukum Allah. Kalau dipakai ada hukum selain hukum Allah, nanti dulu. Bahkan menyangkut tentang wa ulil amri minkum, taat kepada yang memegang urusan kalian itu. Baru minhum kan, kalau seseorang hidup di negara sekuler, baru bagian dari mereka karena aturan negara itu dipakai aturan mereka. Baru kita akan taat kepada wa ulil amri minkum jika hukum negara itu, undang-undang negara itu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, baru menjadi minkum. Ini harus hati-hati umat Islam dalam hal ini. Jangan sampai kita istilahnya itu ragu-ragu tentang ini. Bahkan para pendengar rahimakumullah, ya, kalau kita melihat sepak terjang para pemimpin di berbagai negara,
di dunia ini, ya kita bisa melihat di berita-berita, termasuk juga rakyatnya yang menurut pandangan Buya sudah makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari Al-Quran, jauh daripada ajaran baginda Rasul. Jangan-jangan besok lusa negara-negara itu meskipun mayoritas Muslim tetapi tidak menggunakan hukum Islam, jangan-jangan besok lusa sudah tidak ada lagi. Ini bukan isapan jempol, Bu, ya, nyampaikan kenyataan. Jangan merasa bahwa negara ini akan selama-lamanya ada sampai kiamat. Itu kekonyolan sebetulnya. Maka kalau ada yang mengatakan negara kita ini harga mati, mati apanya? Gak ada yang harga mati. Yang harga mati itu adalah ketentuan Allah, harus kita taat kepadanya. Itu harga mati. Kalau tidak kita taat kepada Allah, memang kita akan pulang kepada kemana? Kita akan pulang kepada Allah, wa ilaihi turja'un. Dan kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Yang harga mati itu aturan Allah dan aturan Rasul. Jangankan aturan negara harga mati. Para pemimpinnya juga mungkin besok lusa akan mati. Bahkan negaranya pun juga akan mati dalam pengertian musnah, terjadi revolusi besar-besaran. Jangan asal bicara. Setiap pembicaraan harus punya rasa tanggung jawab dan dipikir dulu. Jangan maji kekonyolan menjadi sesuatu yang lucu jadi. Harga mati itu adalah ketentuan Allah. Tidak ada hukum manusia yang harga mati. Hukum manusia itu tergantung kepada zaman. Ada di berbagai negara, mayoritas Muslim. Sudah berapa rezim di sana? Rezim A berkuasa, aturan yang dipakai rezim A. Padahal sebelumnya para tokoh pendiri bangsanya, founding fathernya, membuat suatu undang-undang, tetapi dilanggar oleh rezim itu. Dikudeta dengan rezim yang baru, sama. Rezim B namanya, rezim B yang dipakai. Ganti rezim, ganti aturan. Di sebelah mana harga matinya? Harga mati itu adalah aturan Allah. Maaf nih, gue sampaikan. Kepada siapapun yang mendengar ini, baik yang istilahnya itu mau menegakkan syariat Islam, atau yang masih ragu-ragu atau menolak, Buya luruskan supaya kita berada dalam jalur yang benar. Para pendengar rahimakumullah, berbicara tentang negara, coba lihat itu di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, jelas sekali itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi asqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Ya ayuhan nasu, hei manusia. Bukan umat Islam saja yang dipanggil. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, hei manusia. Seluruh manusia harus tahu. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian min zakari wa unsa, dari seorang manusia laki dan seorang manusia perempuan, dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan mereka berbangsa-bangsa. Berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda budaya. Subah wa qabaila, dan juga bersuku-suku. Bagian daripada bangsa yang lebih banyak lagi. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Dengan perbedaan itu kita saling menghargai. Dengan perbedaan itu kita yakin akan kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah. Meskipun kita berbeda kulit, bangsa, bahasa, dan sebagainya, tetapi kita harus saling kenal mengenal. Bagaimana istilahnya itu menjadikan dunia ini damai. Bagaimana menjadikan sebagaimana memang diwasiatkan oleh Allah dunia ini diurus. Dan kita bisa menikmati keindahan dunia ini. Lita'arofu. Tidak disebutkan untuk misalkan
Litabanal balad. Supaya kalian mendirikan negara. Mendirikan negara untuk mendirikan negara tidak. Lita'arufu. Urusan negara itu urusan wadah. Mau pakai wadah atau tidak nggak jadi masalah. Yang penting kita ta'arufnya. Bukan litabnal balad. Untuk menciptakan bikin negara bukan. Lita'arufu. Hati-hati. Negara itu seperti barang. Bisa rusak. Bisa hancur. Bahkan bisa musnah. Tidak tersisa sedikit pun. Jangan bangga kita dengan negara. Jangan apa yang kita banggakan. Itu sebagai isinya itu ya wadah lah untuk kita bisa bertaruh. Kemudian Allah menyampaikan inna akramakum indallahi askukum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan karena negaranya yang super power, bukan karena negaranya misalkan yang miskin, bukan karena negaranya yang kaya raya dan sebagainya. Bukan, tetapi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Ini yang terakhir nih, yang penting jarang lupa dibahas, jarang dibahas. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa sih di antara manusia yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Siapa sih yang di antara manusia yang tidak mengagung-agungkan negaranya, tetapi mengagungkan Allah. Bahkan Allah lebih tahu siapa sih di antara manusia yang justru menyembah kepada negara, mengagung-agungkan negara, seolah negara itu bisa membela di hadapan Allah nanti di Malik Yaumiddin. Allah Maha tahu. Innallaha alimun khabir. Dan Allah Maha menghabarkan nanti di akhirat sepak terjang manusia. Siapa yang menyembah kepada Allah, siapa yang menyembah kepada togut, yaitu berbentuk negara. Demi negara melecehkan agama, demi negara menghinakan agama, demi negara melecehkan agama, demi negara menghinakan agama. Ini penting Buya sampaikan. Coba kita perhatikan di ayat yang sebelumnya yang tadi Buya sampaikan. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-6. Alam yaro kam ahlakna min qablihim min qarnin. Itu tentang hancurnya umat yang dahulu. Kemudian juga Buya sampaikan di dalam surat Al-Qasas tadi. Menyangkut tentang hancurnya. Termasuk hancurnya negara, hancurnya alam semesta ini. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Lahul hukmu. Nah ini. Kepunyaan Allah lah hukum itu. Hanya Allah lah yang bisa membuat hukum. Inilah hukmu ilalillah. Yang membuat hukum itu kepunyaan Allah. Manusia tinggal menjalankan saja sesuai dengan ada redaksinya yang tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu saja sebetulnya. Gak usah capek-capek kita membuat hukum yang baru. Karena perbuatan manusia, pikiran manusia, karakter manusia, itu sifatnya fana, berubah-ubah. Tetapi Allah sudah mewahyukan Al-Quran untuk akhir zaman ini. Itu adalah akan menjadi abadi sampai kiamat nanti, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku hukmu wa ilaihi turja'un. Dan kalian akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, Buya mau bertanya, siapa kepala negara? Siapa yang mau bertanggung jawab di hadapan Allah nanti, menanggung dosa-dosa rakyatnya, untuk membawa rakyatnya bertentangan dengan Al-Quran, hukum Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Gak akan ada. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Itu sudah jelas sekali tuh. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak akan mungkin kita bisa menanggung dosa orang lain. Bohong, dusta. Yuk kita sama-sama agungkan negara ini. Maaf. Kalian selaku warga negara, gak usah berpikir panjang. Kami bertanggung jawab bahwa ini adalah benar. Bertanggung jawab di mana?
Bagaimana kita bisa bertanggung jawab sementara kita tidak bisa juga mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Wala taziru waziratu wala tajru waziratu wizra ukhra. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan. Ya, hati-hati nih. Yang kita ikuti adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kita ikuti adalah aturan-aturan Allah. Bukan aturan-aturan yang tidak jelas. Karena dunia ini hanya apa? Jangan sampai kita mengagung-agungkan sesuatu yang baru pada saat kita pulang kepada Allah. Kita gigit jari. Penting Buya sampaikan. Ya, supaya kita ini tidak ragu-ragu membela agama. Dalam hal ini kita semuanya selaku warga negara, dimanapun kita berada. Apakah itu sudah melaksanakan hukum Islam, kita harus sujud syukur. Alhamdulillah. Bahwa tujuan negara sudah sejalan dengan tujuan kita hidup beribadah kepada Allah. Ataupun para pendengar masih berada di suatu negara, ya, yang hukum negaranya itu masih menggunakan hukum manusia, kesombongan manusia, ya kita harus bersusah payah berpikir. Bersusah payah juga kita berdakwah. Bersusah payah juga kita membuat suatu komunitas yang kuat dan solid. Bagaimana dengan cara yang baik? Ahsan. Tidak caci maki ke sana kemari. Sowan kepada pemerintah, sampaikan maksud kita, adakan musyawarah di antara para ulama, menyatukan para ulama, memberikan penjelasan kepada kaum awam, memberikan penjelasan kepada non-muslim, bahwa hukum Islam itu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan ditegakkan hukum Islam tidak akan merugikan non-muslim, bahkan menjadikan sejahtera, aman, tentram, dan dilindungi oleh negara muslim. Kita sampaikan dengan cara yang baik. Tidak usah kita sembunyi-sembunyi. Tidak usah kita bikin istilahnya itu pengurus bayangan dan lain sebagainya. Apa-apa. Segala sesuatu yang kita sampaikan dengan cara yang baik akan diterima. Tidak dengan kekerasan, tetapi dengan obrolan. Nanti pada saatnya akan ada sesuatu yang kita harus bertindak apa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Itu jangjalo. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan menguatkan kedudukan kalian. In tansurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Kita sampaikan kepada siapapun, kepada pemerintah, kepada orang awam, dimanapun, bahwa menegakkan syariat Islam itu suatu kewajiban, tetapi tentu dengan cara yang baik, kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Apa-apa yang disampaikan Buya mudah-mudahan bisa manfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.